Shalom anak-anak, selamat pagi. Ketemu lagi dalam pelajaran Agama Kristen bersama Bu Natalia. Pada hari ini kita akan membahas bab 12, yaitu hati nurani, memilih yang benar, di mana bahan Alkitabnya terambil dari 1 Samuel 20 dan Markus 7 ayat 21-23. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari bersama-sama kita bersatu dalam doa. Terpujilah kuasa nama ya Bapa, kami sungguh sangat mengucap syukur untuk penyertaan-Mu, untuk anugerah yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan, hingga saat ini kami bisa mengikuti pelajaran. Sungguh semua itu hanya karena kebaikan-Mu, dan kiranya Kau yang akan pimpin pelajaran kami hari ini dari awal sampai akhir. Kau yang akan berikan hikmat, kemampuan, kecakapan kepada kami. Dalam nama Tuhan kami berdoa, terima kasih Tuhan, amin. Anak-anak bisa membaca bab ini di dalam buku, yaitu halaman 90. Menurut Profesor Kabartans, hati nurani adalah instansi atau bagian dalam diri manusia yang menilai perbuatan manusia baik atau buruk. Ini merupakan pemahaman dari ahli, yaitu Profesor Kabartans, tentang hati nurani. Hati nurani erat kaitannya dengan moral. Hati nurani manusia adalah kedalaman termurni dari jiwa manusia. Menurut Profesor Kabartans, di dalam hati nurani juga terdapat kesadaran, yang berarti hati nurani juga mengandung logika. Jadi, tidak benar jika hati nurani hanya dipandu oleh, di sini tulisannya emosi ya, tapi maaf ini tertutup, emosi atau perasaan. Hati nurani menuntun kita dalam setiap tindakan hidup. Nah, ini contohnya peran dari hati nurani seperti yang dikatakan oleh Profesor Kabartans tadi, atau yang dikatakan dalam slide sebelumnya, menuntun dalam setiap tindakan hidup. Pernahkah kalian dalam hidup, pastinya pernah ya, berbohong kemudian menyangkal, jadi berusaha menutupi kebohongan tersebut, berusaha menyangkal kebenaran, dan berusaha melupakan kebohongan yang telah kalian lakukan atau sesuatu yang telah kalian lakukan. Tetapi ada suara dari dalam diri yang mengingatkan bahwa kamu telah berbohong, dan suara itu terus mengikuti. Nah, ini adalah salah satu peran dari hati nurani, di mana ketika seseorang berbohong, orang itu akan dihantui oleh perasaan dia sendiri yang merasa bersalah, merasa tidak benar, kok tadi saya berbohong, seperti itu. Nah, itu merupakan salah satu peran dari hati nurani, bukan hanya berbohong, namun juga dalam hal-hal yang lain. Ketika melakukan sesuatu hal yang tidak benar sesuai dengan keyakinan, sesuatu hal yang salah padahal sebenarnya sudah tahu itu salah, maka hati nurani ini akan mengingatkan seperti itu. Nah, seringkali manusia berbuat salah meskipun tidak ada seorang pun yang tahu. Suara dalam diri akan selalu mengingatkan kesalahan tersebut. Jadi seberapapun seseorang menyangkal kesalahannya atau tidak mengakui kesalahannya, sebenarnya dari dalam diri sendiri itu sudah tahu, tetapi berusaha untuk menutupi. Nah, peran dari hati nurani adalah mengingatkan bahwa hal tersebut salah dan seharusnya diluruskan, seharusnya tidak dilanjutkan, seperti itu. Nah, peran dari hati nurani sendiri itu seringkali ketika kita diperhadapkan dengan suatu pilihan. Nah, setiap hari kamu diperhadapkan dengan suara hati nurani, terutama ketika diperhadapkan dengan pilihan yang harus diputuskan. Biasanya, apa yang menjadi pertimbanganmu? Nah, coba anak-anak ingat. Apa yang jadi pertimbangan kalian ketika kalian sedang berusaha memilih sesuatu yang sulit?
Apakah karena ajakan teman, atau tidak mau susah berpikir dan mencari gampang saja, atau mempertahankan kebenaran? Nah, kalian ini tipe yang mana? Ketika diperhadapkan dengan situasi yang sulit, apakah kalian itu selalu mencari jawaban dari teman atau mencari pendapat dari orang lain jadi nggak bisa memutuskan sendiri, atau kalian nyari gampangnya saja, nyari enaknya saja, wah ini yang menguntungkan yang mana, ini yang enak yang mana, atau berusaha tanya ke dalam diri sendiri, ke dalam hati nurani atau firman Tuhan yang sudah diajarkan, yang benar yang mana. Nah, kalian kalau mau ambil keputusan kira-kira yang mana? Eh, Ketika hati nurani diaktifkan, ketika hati nurani kita dijalankan, maka seharusnya eh, anak-anak memilih hal yang baik, hal yang positif, bukan hal yang hanya menguntungkan tetapi tidak baik seperti itu. Nah, ini contohnya, misalnya di pagi hari kamu harus memilih bangun untuk bersiap ke sekolah atau terus tidur. Nah, ketika anak-anak bangun pagi nih, pasti rasanya masih ngantuk. Ya namanya juga baru bangun tidur. Nah, di situ pasti mikir, mau lanjut tidur atau mau bangun terus mandi terus berangkat sekolah waktu belum PJJ ya. Kalau terus tidur, maka yang terjadi ya anak-anak bakal terlambat sekolah. Atau mungkin anak-anak menunda, nanti dulu di paske jam 6:30 aja. Nah, dengan kayak gitu jadi bahasa Jawanya kemerungsung. Jadi terburu-buru kayak gitu menghasilkan hal yang tidak baik. Nah, ketika bangun tidur itu terjadi yang namanya terjadi yang namanya keputusan yang harus anak-anak ambil. Bangun, bahasa Jawanya mak gregah gitu ya, langsung mandi terus habis itu berangkat sekolah, atau lanjut tidur dan menghasilkan hal yang tidak baik, bisa bolos, bisa terlambat, atau tidak mempersiapkan diri dengan maksimal karena waktunya mepet, seperti itu. Atau ketika ada teman yang meminta contekan, kamu harus menconteki karena takut atau mempertahankan kejujuran. Nah, ini yang sering kali dialami, iya nggak? Ketika anak-anak sedang mengerjakan ulangan atau sedang mengerjakan tes, terus habis itu, ini waktu sebelum PJJ ya, ada temennya yang berusaha tanya, "Shh, shh." Mungkin manggilnya apa gitu ya, misalkan seperti itu. Nah, kira-kira apa yang anak-anak rasakan? Aduh, itu teman dekatku ya, nanti kalau aku nggak mau nyontek dia marah, tapi kalau tak conteki tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tidak sesuai dengan hati nurani, tidak sesuai dengan yang diajarkan orang tua atau guru, mana ya, apakah aku ambil keputusan gampangnya saja, apakah aku menggunakan peran hati nurani. Nah, seperti itu. Atau mungkin ketika anak-anak diajak bahasanya tuh colut, jadi bolos satu mata pelajaran ya. Kalau bolos itu kan seharian dari pagi sampai sore. Kalau colut itu misalkan pelajaran ini nggak ikut, nah diajak sama temennya, ayo kantin aja, atau ayo main aja, ayo PS-an aja, misalkan seperti itu, daripada pelajaran malas gini-gini. Nah, di situ hati nurani mulai berbicara, jangan kayak gitu, tetap harus melakukan kewajibannya sebagai pelajar, atau jangan-jangan malah ngikutin temen. Nah, yang mana yang anak-anak pilih? Jadi untuk hati nurani, berbicara mengenai hati nurani sampai di situ dulu. Dan ibu tuh pengen tahu kira-kira selama ini hati nurani anak-anak itu seperti apa sih. Jadi setelah anak-anak menyimak video ini, silakan atau dimohon harus mengerjakan tugas yang sudah ibu taruh linknya, yaitu Google Form. Ada 3 soal aja, tolong dikerjakan, itu tentang hati nurani. Jadi ada kasus, kira-kira anak-anak pilih yang A atau yang B, silakan dikerjakan sesuai dengan hati nuraninya anak-anak. Seperti itu. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.